Yo minasan, kembali lagi bersama gua Kelvin di Anime Hunter. Sekarang kita akan lanjut alur cerita Get Jetai Kanochi Nit Kakuta Takairi Season 2. Yo jangan berlama-lama lagi, siapkan bantal, bawa cemilan, duduk santai dan nikmatilah. Shin beralih pada Itami dan timnya yang akan melaksanakan misi yang sangat penting. Misi apa itu? Misinya itu memperkenalkan Jepang pada para bangsawan lewat pesta. Lalu Shin diperlihatkan pada seseorang yang melapor pada putra mahkota bernama Zolza. Ia diberitahu bahwa ada pesta para senator dengan Jepang. Ia adalah Sherry, anak dari keluarga Tiure, salah satu keluarga bangsawan. Sedikit bocoran nih buat kalian. Nanti akan ada kisah cinta dua dunia ke depan ceritanya. Jadi jangan di-skip-skip ya. Nonton sampai tamat. Di tempat lain ada pasukan Itami yang menunjukkan uji coba senjata pada para bangsawan. Di sisi lain ibu kota ada pemukiman kumuh yang sangat terkenal. Terkenal akan para bandit yang sangat kejam. Tim Itami dikirim untuk mendapatkan informasi dan membasmi para bandit. Pada malam harinya terjadi gempa yang sangat besar. Itami dan Putri bergegas memberitahu raja. Namun kejadian yang sangat tidak terduga terjadi. Zolzal membawa warga Jepang dan menjadikannya sebagai budak. Hal itu membuat Itami dan yang lainnya marah hingga terjadi pertikaian. Yang mengakibatkan gedung Senat Kaisar dibom oleh Jepang. Hal itu membuat kehebohan di antara para senator Kaisar. Lalu Itami bertemu Yao dan Yao menyampaikan isi hatinya dan meminta bantuan pada Itami karena desanya diserang naga api. Di dalam penjara, Tiole kelinci licik yang ingin menghancurkan kekaisaran dan ingin mengadu domba Jepang dengan kaisar. Ia dulunya adalah kepala suku manusia kelinci. Namun sejak desanya diserang oleh Zolzal, kini ia jadi budak Zolzal dan ingin membalas dendam. Dan akhirnya Itami pun menerima permintaan Yao dan pergi ke desanya untuk membunuh naga api. Ia adalah Delilah, salah satu bawahan Tiole. Ia mendapat surat yang berisi misi untuk membunuh wanita Jepang yang sebelumnya diperbudak oleh Zolzal. Pada malam harinya Delilah melancarkan aksinya. Namun ia ketahuan oleh Tiana Gida yang membuat mereka berdua saling melukai hingga mengakibatkan kondisi mereka berdua kritis. Keesokan harinya pasukan JSDF langsung mencari tahu pada para teman kerja Delilah dan dimintai keterangan. Lalu mereka menemukan surat misinya Delilah dan menemukan stempel bangsawan formal, yaitu bangsawan Italika. Langsung saja mereka mendapatkan pengkhianat di sana dan dengan bukti sidik jari. Kembali ke Itami. Itami sudah sampai di desa Yao, namun tidak hanya tim Itami. Berikut juga dengan naga apinya. Naga pun sama-sama sampai dan terjadilah pertempuran. Pada malam harinya, Itami dikenalkan dengan para tetua dan kesatria Dark Elf. Mereka pun membuat rencana untuk menghabisi naga api. Keesokan harinya, Itami mengajarkan para kesatria Dark Elf cara menggunakan senjata roket. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan ke sarang naga api. Sesampainya di sana, Itami langsung memasang bom C4 sebagai jebakan. Beberapa saat kemudian naga pun datang. Karena panik, para Dark Elf langsung menyerang dengan ceroboh, yang membuat suasana menjadi kacau. Yao, Itami, Lele, dan yang lainnya berusaha menyerang. Singkat cerita, Tuka pun menyerang dengan kekuatan sihir yang sangat besar.
dan sihirnya itu berhasil mengenai bom C4 milik Itami dan membuat ledakan yang sangat besar. Pada akhirnya mereka dapat membunuh naga itu. Semua tim Itami selamat kecuali para kesatria Dark Elf. Namun masalah belum usai. Saat mereka keluar sarang, mereka melihat Ori dengan keadaan yang sangat parah akibat serangan dari utusan Dewa Hardy yang bernama Giselle. Selain Giselle, ia juga membawa 2 anak naga. Namun mereka berhasil selamat karena tiba-tiba saja ada bantuan dari pasukan JSDF yang datang dan langsung membunuh 2 anak naga itu. Setelah kejadian itu, Itami dinaikkan jabatannya dan mendapat banyak penghargaan. Itami mendapatkan misi baru yaitu mencari SDA atau sumber daya alam. Lalu Itami dan yang lainnya menuju kota Rondel, kota pendidikan. Di kota itu banyak sekali penyihir yang belajar, seperti mahasiswa. Itami mengantarkan Lele bertemu salah satu gurunya. Kegiatan Lele di Rondel adalah ingin menjadi master atau seperti ingin menjadi profesor. Selain gurunya ada juga kakak dari Lele yang bernama Arpeggio. Di sini Tiule membuat rencana jahat untuk mengacaukan acara perdamaian. Utusan Jepang pun bertemu dengan kaisar dan tiba-tiba ada yang mengirimkan kepala naga api. Pinya menjelaskan bahwa yang membunuh naga api adalah tim Itami yang terdiri dari Itami, Yao, Rory, Tuka, dan Lele. Singkat cerita, kaisar pun ingin mengundang Lele karena ia adalah bagian dari kekaisaran. Pembukaan acara dilakukan dengan acara minum-minum. Namun minuman raja sudah dikasih racun. Dan itulah jadi perpecahan kekaisaran dengan Jepang. Semua itu adalah rencana Zolzal dan Tiu. Zolzal pun mengambil alih kekaisaran dan menyatakan perang dengan Jepang. Gurunya Lele bernama Mimoza. Ia dahulu adalah teman Rory. Sebelum berpisah, Rory memberikan tugas kepada Mimoza. Tugasnya adalah kenapa ada banyak sekali ras di dunia Jietai Kanochi. Mimoza menjelaskan misteri kenapa ada banyak sekali ras di dunia Jietai Kanochi. Kisah berawal dari gerbang. Berawal dari penciptaan elf pria dan wanita, kemudian dibimbing oleh dewa menuju hutan awal. Semua bangsa elf menunjukkan letak hutan awal yang berada di selatan, yang artinya itu adalah Bukit Arnus. Bukan hanya elf, tapi semua ras menunjukkan Arnus. Namun setiap ratusan tahun sekali, gerbang gate selalu terbuka dan membawa ras-ras baru dari dunia lain. Dan mereka pun memutuskan untuk menetap di tempat itu. Di kediaman Tiure, Kasel, salah satu senator, sedang menikmati makan malam. Tiba-tiba ada kabar bahwa ada opricina atau para pembasmi senator yang pro ke Jepang. Sherry disuruh membawa Tuan Kasel pergi melalui jalan rahasia. Dan yang terjadi pada keluarga Tiure, mereka hangus dibakar. Dalang dibalik semua kejadian itu adalah Tiule. Tiule itu kelinci, Tiure adalah keluarga si Sherry ya. Suka ini namanya hampir sama. Singkat cerita, Sherry membeli makanan. Ia diberitahu bahwa di istana kedutaan sangat aman dan penjagaannya juga sangat longgar. Sherry pun langsung menuju ke sana dan di sana mereka bertemu dengan Bozes. Dan di sini kita akan ada adegan kisah cinta di antara dua dunia. Lanjut ke cerita. Lalu Sherry ingin bertemu dengan Sugawara. Utusan Bozes pun memberitahu Sugawara akan hal itu. Namun awalnya ia menolak. Dan saat pemburu datang untuk menangkap Sherry, inilah yang terjadi. Sugawara menyatakan bahwa ketika Sherry berumur 16 tahun, Sherry akan menjadi istrinya. Oh, kisah cinta yang sangat mengharukan. Atas kejadian itu terjadilah pertarungan antara para kesatria dengan opricina. Lalu ada menteri pertahanan yang sedang mendesak Pak Morita.
agar bertindak lanjut atas kejadian di sisi lain gerbang. Debat mereka berlangsung sampai sore dan akhirnya Morita memberikan izin pasukan JSDF untuk bergerak. Kembali ke Itami yang sedang menjebak 3 goblin yang ingin membunuh Lele. 3 goblin itu ternyata sudah dihasut oleh peniup seruling yang ingin membunuh Lele. Lalu ada Sandi yang mengikuti para goblin yang ingin bertemu dengan peniup seruling. Sandi pun memberitahu kepada Itami bahwa Lele harus memakai baju pelindung. Dan acara presentasi Lele untuk menjadi master pun dimulai. Pada saat Lele akan menunjukkan hasil kerja kerasnya, tiba-tiba ada seseorang yang menyerang Lele. Namun atas bantuan dari para penyihir yang ada, Lele berhasil selamat. Namun bukan hanya itu, ternyata Sandi juga menusuk Lele. Sandi sudah terkena rayuan dari peniup seruling. Sandi melakukan itu karena diancam Putri Pinya akan dibunuh. Di Kekaisaran ternyata benar, Pinya dijebloskan ke penjara oleh Zolzal dan Tiule. Azama akhirnya mendapatkan misi dari Menteri Pertahanan dan semua pasukan JSDF bergerak untuk menyelamatkan Pinya dan Kaisar. JSDF akhirnya tiba di Kekaisaran dan langsung melaksanakan tugasnya, yaitu membasmi pasukan Kaisar. Zolzal pun kaget atas serangan dadakan dari Jepang. Tiole datang dan memanas-manasi keadaan. Selain itu, tugas mereka mengevakuasi para bangsawan dan rakyat. Di istana kedutaan sama-sama terjadi peperangan. Singkat cerita, JSDF menang melawan mereka dan berhasil mengevakuasi para korban. Bojes lalu pergi untuk menyelamatkan Putri Pinya yang ditawan. Namun Bojes gagal dan malah dikejar balik oleh pasukan Zolzal. Dan salah satu kopral dari JSDF datang untuk menyelamatkan Bojes dan temannya. Akhirnya mereka pun selamat. Itami akhirnya tiba di kota kumuh di Kekaisaran. Ia akan menyelamatkan Putri Pinya dan Kaisar. Lalu semua bawahan Itami pun berkumpul. Singkat cerita, mereka merencanakan sesuatu. Itami berpura-pura menjadi pelayan yang akan membawa Lele untuk menemui Zolzal. Di dalam kerajaan, Pinya yang sedang dipermalukan dan disiksa oleh bawahan Zolzal. Tiba-tiba Zolzal mendapat serangan dari Rory, Itami Lele, yang membuatnya sangat kaget. Lalu ia memanggil sekutunya, yaitu Orc. Bukan manusia sih, itu monster besar yang langsung menyerang tim Itami. Singkat cerita, mereka berhasil mengalahkan Orc itu dan mengancam Zolzal agar tidak berani lagi macam-macam. Lalu Itami membawa Pinya dan Kaisar pergi. Akhirnya Kaisar terbangun dari tidur panjangnya dan langsung memberikan jabatannya kepada Pinya. Putri Pinya akhirnya dilantik menjadi penguasa baru. Dan inilah daftar orang-orang yang menjalin kisah cinta dua dunia. Sedangkan Itami tidak menghadiri pelantikan itu. Justru ia menghadiri acara pameran komik. Ya, sebelumnya ia juga pernah mengatakan ia memilih hobinya daripada pekerjaan. Yang selama 1 tahun tertunda karena kejadian Ginza. Dan hal yang tidak disangka, Rory, Tuka, dan Lele juga ikut datang ke Jepang dan membuat orang-orang banyak berkumpul untuk melihat mereka. Lalu Itami dibantu oleh Pak Polisi baik hati. Dan akhirnya Dan akhir dari ceritanya yaitu happy ending. Apa sih ya? Pokoknya akhir ceritanya itu happy ending lah buat semuanya. Bagaimana menurut kalian dari cerita Get Jetai Kano Chinet Kaku Tatakairi ini? Menurut gua sih cukup seru buat ceritanya ya. Buat kalian yang penasaran, langsung saja tonton animenya dan tulis di kolom komentar gimana menurut kalian dengan alur ceritanya. Apa ada hal yang spesial menurut kalian atau sebaliknya?
Yaps, jangan lupa yang suka dengan pembahasan ini, subscribe, komen, share videonya ke teman-teman kalian, keluarga kalian, tetangga kalian, tukang sayur langganan kalian, agar gue semakin semangat buat videonya. Dan terima kasih buat yang sudah subscribe channel ini.